Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan nama Arif Nugrabowo dengan nomor WP 20 10 11 52 63 0045 dari kelas IF2. Saya di sini diberi tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2 mengenai meringkas materi tentang testing SW. Baik, di sini saya sudah ada materi yang saya ringkas sedikit. Langsung saja. Yang Yang pertama yaitu pengujian perangkat lunak. 1. Pengujian perangkat lunak mencakup strategi dan teknik atau disebut juga dengan metode. Yang kedua yaitu testing atau pengujian. 3. Pengujian merupakan tugas yang dilakukan dalam software verification and validation. Yang keempat, verifikasi dan validasi adalah bagian dari software quality assurance. Lanjut, tujuan pengujian. 1. Pengujian adalah proses menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan atau error. Kedua, kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum ketahuan. Yang ketiga, pengujian dikatakan berhasil bila dapat memunculkan kesalahan yang belum ketahuan. 4. Jadi, pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan, tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada di program. Lanjut lagi, prinsip pengujian. 1. Semua pengujian harus dapat dirunut ke requirement. 2. Pengujian harus direncanakan jauh sebelum dilakukan pengujian, harus dimulai dari lingkup kecil ke lingkup besar. 3. Tidak mungkin ada pengujian yang exhaustif. 4. Supaya efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak lain yang independen. Lanjut lagi, testability. Rancangan perangkat lunak harus mempunyai kualitas. Yang pertama, operability. Kedua, observability. Yang ketiga, controllability. Yang keempat, decomposability. Yang kelima, simplicity. Kualitas pengujian yang baik. Pertama, memiliki peluang yang besar dalam menemukan kesalahan. Kedua, tidak berganda atau redundant. Yang ketiga, cukup mewakili semua kemungkinan. Yang keempat, tidak terlalu sederhana dan tidak terlalu rumit. Lanjut lagi, strategi pengujian. Pengujian modul atau unit. Yang pertama yaitu umumnya dilakukan oleh pengembang sendiri atau antar pengembang. Kedua, metode yang digunakan yaitu white box. Pengujian integrasi. Yang pertama, lebih baik menggunakan penguji independen. ITG, Independent Test Group. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu white box dan black box. Pengujian validasi. Yang pertama, menguji kesesuaian dengan requirement. Yang kedua, metodenya yaitu menggunakan black box. Pengujian sistem. Menguji perangkat lunak dan elemen sistem lain sebagai suatu kesatuan. Lanjut lagi, teknik pengujian white box. Control struktur testing, condition testing. Yang pertama, cara merancang kasus uji untuk kondisi logika yang ada pada suatu modul program. Yaitu yang pertama kondisi sederhana, peubah boolean atau ekspresi relasional. Yang kedua yaitu kondisi bentukan, compound, sama dengan gabungan dari beberapa kondisi sederhana. Data flow testing. Yang pertama, cara menguji berdasarkan lokasi dari pendefinisian dan penggunaan suatu peubah dalam modul program. Log testing. Cara menguji berdasarkan validasi dari konstruksi pengulangan yang dalam modul program. Yang pertama itu yang sederhana, 2 bercabang, 3 bersambung atau concatenated. Dan yang keempat,
terstruktur. Lanjut lagi, teknik pengujian black box. Jenis pengujian black box. Yang pertama yaitu graph-based testing. Graf yang mewakili hubungan antar objek pada modul sehingga tiap objek dan hubungannya tersebut dapat diuji. Yang kedua, equivalency partitioning. Pembagian domain masukan dari program menjadi kelas data yang dapat dibuatkan kasus ujinya. Yang ketiga, boundary file analysis. Pemilihan kasus uji dengan mencari batas-batas ekstrim dari kelas data. Yang keempat, comparison testing, yaitu digunakan untuk sistem yang menganut redundancy. Yang kedua yaitu kasus uji yang dirancang untuk satu versi perangkat lunak yang dijadikan masukan pada pengujian versi perangkat lunak lainnya. Yang ketiga, hasil kedua versi perangkat lunak harus sama. Baik, cuman itu saja materi yang saya ringkas dari materi yang diberikan oleh dosen mengenai testing SW. Apabila banyak salahnya, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.